Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini pekerjaan pertama yang hampir selalu Bunda lakukan setiap pagi adalah mencuci piring. Kadang kalau dilihat piring kotor ini seperti nggak ada habisnya. Malam dicuci, paginya ada lagi, siang dicuci, sore sudah menumpuk lagi. Tapi inilah bagian dari rutinitas seorang ibu rumah tangga. Sambil mencuci piring, Bunda sering kali berpikir banyak hal, mulai dari menu apa yang mau dimasak hari ini, pekerjaan rumah apa yang harusnya dibereskan, sampai memikirkan kebutuhan anak dan suami. Rasanya tangan sibuk menggosok piring, tapi pikiran juga sibuk menyusun rencana seharian. Walaupun terdengar sederhana, tapi buat Bunda mencuci piring juga jadi momen refleksi kecil saat air mengalir dan bisa sabun membasahi tangan. Bunda merasa ada semacam ketenangan, seperti sedang membersihkan bukan hanya piring, tapi juga isi kepala dari hal-hal yang bikin penat. Kadang memang capek sih, apalagi kalau piringnya banyak banget setelah makan besar. Tapi aku selalu mengingat piring-piring ini kotor karena dipakai makan bersama keluarga. Itu artinya ada kebersamaan, ada rezeki yang bisa kami nikmati bareng, dan disitulah aku merasa pekerjaan kecil seperti ini pun punya makna yang besar. Langsung aja setelah mencuci piring selesai, aku langsung menyiapkan bumbu untuk dimasak menu hari ini. Kali ini Bunda mau bikin menu mangut kepala ikan kakap. Oke, Bunda siapkan bumbunya, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jahe, lengkuas, dan tentu saja santan ya teman-teman. Semua bumbu aku haluskan supaya aroma dan rasanya lebih meresap. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam blender, lalu nanti di blend ya, kita haluskan. Jadi biar nggak pegel kalau Bunda ngulek, aduh tangannya pegel teman-teman rasanya. Jadi kita pakai bantuan blender aja ya. Nah, siapa di sini yang kira-kira suka banget sama menu gulai kepala ikan? Kali ini Bunda pakainya sih ini ya, kepala ikan kakap, tapi kepala ikan kakapnya asap, bukan kepala ikan kakap yang seger. Kebetulan stok di freezer adanya ikan kepala kakap yang asap. Oke, setelah semuanya masuk, lanjut kita blend ya. Semua bumbu-bumbu tadi kita blend sampai halus, sampai lembut, benar-benar rasa. Nanti setelah selesai kita haluskan, nanti kita gosok, kita tumis dulu bumbunya biar harum dan matang, lebih sempurna. Sebenarnya paling lebih enak sih diulek ya, bumbu kayak gini paling sedikit itu rasanya diulek, tapi karena kita ngambil untuk di blend aja ya. Selanjutnya kita langsung memeras santan. Kenapa Bunda nggak suka instan? Karena aromanya, rasanya itu kurang nendang ya kalau dibuat sayur. Beda lagi kalau dibikin kue. Kalau dibikin kue instan ataupun nggak instan sih nggak masalah ya. Tapi kalau dibikin sayur, Bunda lebih memilih untuk pakai kelapa parut. Salah kepala lagi. Kelapa parut, jadi kita peras sendiri. Nah, kita memeras jadi kayak gitu. Nanti hasil santannya lebih sempurna. Setelah itu, setelah selesai memeras santan, jangan lupa kita siapkan kepala ikan kakapnya. Kali ini Bunda pakai kepala ikan kakap yang asap ya, karena di freezer, balik lagi ya, di freezer adanya stoknya kepala ikan yang asap, yang seger sudah habis. Karena si bapak pengennya menu gulai, ya udahlah, yang ada kita bikin aja sebagai gulai ya, nggak tahu, mungkin rasanya 11-12 kayak mangut kali ya. Oke deh, kita cuci bersih dulu. Nah, setelah nanti dicuci bersih, kita goreng sebentar aja ya, nggak usah lama-lama, karena sebenarnya ikan asap ini udah mateng sebenarnya, cuman karena dia masuk freezer, jadi kita goreng aja sebentar ya, biar lebih mantul rasanya. Oke, setelah bersih, jangan lupa ya guys, kita siapkan wajannya, panaskan wajannya, dan
Satu, kalau kita menggoreng ikan, usahakan wajannya itu memang yang khusus untuk menggoreng, bukan untuk menumis, karena nanti bakalan lengket kalau dipakai menggoreng itu. Kalau menggoreng ikan, menggoreng apapun itu, kalau habis selesai numis itu jadinya lengket. Ini bunda pakai wajan legend sekali ya ini ya. Siapa yang di sini masih punya wajan seperti ini guys? Nah ini udah lama sekali nih wajan ini, udah lama sebelum Furqan dilahirkan ini sudah memiliki wajan ini. Oke, kita gorengnya sebentar aja, jangan lama-lama ya. Nah ini aromanya mulai keluar, bikin perut bunda rasanya langsung lapar. Menggoreng kepala ikan ini memang harus sabar guys, apalagi ukurannya lumayan besar, jadi harus dibolak-balik perlahan supaya matangnya merata dan teksturnya tetap cantik. Satu lagi, karena ini tadi tuh habis keluar dari freezer dan bunda defrostnya nggak cukup lama, jadi kita pakainya api kecil aja guys, jadi dia bisa panas sampai dalam, jadi nggak dingin nanti yang dalamnya ya. Kadang bunda pernah loh bikin menggoreng sesuatu yang dari freezer, bunda lupa, bunda kira udah ke defrost dan semuanya udah aman, ternyata pas waktu digoreng dalamnya bunda makan dalamnya ternyata masih kayak es guys. Nah makanya dari itu saat kita menggoreng sesuatu yang keluar dari freezer, mau nggak mau kita harus defrostnya lumayan lama dan pakai api kecil. Oke, selanjutnya kita siapkan lengkuas sama daun serai ya, jangan lupa digeprak ya biar aromanya tuh bener-bener keluar. Terus serainya aku selalu tali, aku bikin tali simpul kayak gini. Nah habis itu nanti kita ikutkan menumis sama bumbu juga sama daun salam. Jadi daun salam kita siapkan. Nah kali ini aku bikin gulainya itu aku kasih tambahan belimbing wuluh. Sebenarnya ini karena ada di kulkas sih, mau bazir nggak kepake, akhirnya yaudah karena kita mau bikin menu gulai, kita pakai aja belimbing wuluh ini biar nanti sensasi asam-asamnya itu keluar dari si belimbing wuluh ini. Nggak perlu banyak-banyak sih, cukup 3 atau 4 biji ada udah cukup banget membuat rasa asam di gulai itu sendiri. Selain belimbing wuluh, ini bunda juga pakai daun bawang ya, pakai daun bawang dipotong-potong kecil kayak gini. Nah nanti kita campurkan ini mendekati matang. Jadi jangan terlalu di awal saat menumis bumbu, tapi dimasukkan saat udah mau selesai. Nah sambil menggoreng ikan tadi selesai, kita mau masak nasi dulu karena kebetulan bunda belum masak nasi hari ini. Jadi biar semuanya selesai bersamaan, kita memasak nasi. Kita cuci dulu berasnya sampai bersih. Nah kita putar-putar, kita diuyek berasnya, dicuci sampai bersih, kita buang airnya, kita bilas lagi ya, seperti itu guys. Oke, setelah tadi ikannya selesai, lanjut kita menumis bumbunya. Kita tumis bumbunya ya, kita masukkan bumbu yang udah di blender tadi, kita tumis pakai api kecil aja ya teman-teman, biar nggak burn, biar nggak gosong. Jangan lupa dibersihin sisa-sisa yang ada ini ya, mubazir kalau nggak sampai bersih. Kita tambahkan air aja deh, jadi
Bunda kebiasaan kalau masak di blender atau apa gitu, itu Bunda bersihkan benar-benar sampai bersih. Nah, untuk membersihkan cepat kilat itu Bunda tambahkan pakai air. Jadi langsung dikocok-kocok kayak gini, terus habis itu langsung dimasukkan kayak gini. Nah, ini meletup-letup ya, meletup-letup. Ini tuh gulai kepala kalau bumbunya tuh hampir mirip sama mangut ya, cuman kalau mangut itu dia nggak pakai serai, nggak pakai belimbing wulu, itu nggak pakai. Tapi kalau gulai kepala ikan tuh pakai, yang nggak pakai itu daun kemangi. Tapi kalau mangut itu nggak ada daun bawangnya. Tapi kalau gulai ada, itu aja sih yang membedakan. Nah, kita tumis sebentar sampai bener-bener warnanya cantik ya teman-teman, warnanya kemerahan gitu. Baru nanti kita masukkan santannya. Jangan lupa masukin lengkuas, irisan tomat, daun jeruk, sama serai. Jadi sama daun salam. Kita gongso, kita tumis sampai benar-benar aromanya keluar. Aromanya wangi banget. Nah, ini nanti selesai, baru kita masukkan belimbing wuluhnya. Daun salamnya ketinggalan ternyata. Kita aduk-aduk terus, kita aduk benar-benar sampai warnanya cantik, aromanya wangi. Nah, sembari menunggu bumbunya matang, kita aduk-aduk dulu nih nasi tadi ya. Bunda paling suka itu nasi kalau dimasak pakai dandang. Jadi nasi dangdangan. Nggak pakai magicom ataupun beranak nasi. Jadi nasinya didandang. Jadi aromanya itu lebih gurih, rasanya lebih gurih, lebih enak. Dan yang pasti suami sama anak-anak suka gitu teman-teman. Oke, semuanya udah bumbunya udah mulai mateng, kita tambahkan garam ya. Nah, kebetulan Bunda itu kalau masak apapun itu selalu pakai garam Himalaya teman-teman. Jadi menurut Bunda itu paling baik ya untuk dikonsumsi. Jadi biar tidak menyebabkan hipertensi. Selain itu kita masukin lada bubuk. Aku paling suka pakai ladaku. Selain itu kita masukkan juga kaldu jamurnya. Terus sih, nah udah kelihatan cantik, kita masukkan belimbing wuluhnya nih. Kita masukkan belimbing wuluh. Terus setelah itu setelah belimbing wuluh sudah, diaduk-aduk dulu sampai merata dan sampai belimbing wuluhnya itu agak melembek. Kita tunggu, lalu kita masukkan daun bawang, dimasukkan, lalu kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata. Nah, ini bumbunya udah mulai mateng ya. Nah, ini kita tambahkan air, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita aduk lagi. Kita aduk sampai merata, baru kita tambahkan
santannya masuk ya. Jadi kenapa nggak ikannya dulu yang masuk? Karena nanti biar ikannya itu nggak terlalu hancur ya. Jadi kalau kelamaan dimasak nanti hancur. Lalu ini dimasak dulu, santan sama kuahnya ini dimasak dulu sampai bener-bener nanti menyusut. Buat nanti bener-bener kental, nanti baru ikannya masuk. Nah, sembari mengudak sampai ini ya, apa ya, memutar-mutar, apa ini namanya, mengaduk. Sambil mengaduk ini kuahnya, kita juga mengaduk si nasinya tadi yang kita masak. Nah, ini dia cara memasak nasi. Kira-kira di sini ada nggak ya teman-teman yang masih suka masak nasi dengan cara kayak gini? Menurutku masak kayak gini tuh lebih cepat daripada masak di rice cooker. Memang sedikit agak ribet ya, cuman menurutku lebih cepat. Nah, ini aku pakai dandang kukusan minion sekali karena memang keluarga kita minion, cuman berempat, yang satu belum makan. Nah, karena ini kuahnya sudah menyusut, kita masukin kepala ikannya. Nah, ini kita masukin kepala ikannya. Jadi kuahnya benar-benar jadi menyusut dan kental banget teman-teman kalau gulai itu. Kita aduk pelan-pelan ya teman-teman kalau mengaduk, soalnya nanti kalau terlalu keras itu bakalan hancur kepalanya. Kita tunggu sampai sampai mendidih, dan jangan sampai kalau pakai santan itu jangan sampai santannya itu pecah ya. Jadi kita harus selalu ngaduk gitu, pelan-pelan kita aduk supaya santannya itu nanti nggak pecah. Kalau pecah nanti jelek. Kita aduk terus, kita aduk pelan. Aromanya seger banget ini, gurih banget. Kalau dari aroma sebenarnya hampir mirip seperti ini ya, seperti mangut ya, karena memang Bunda pakai kepalanya itu kepala ikan asap, bukan kepala ikan segar. Jadi aromanya nggak jauh beda sama mangut, meskipun ini nggak pakai daun kemangi sih. Tapi aromanya bener-bener mirip kayak mangut. Tapi secara rasa ya ada asapnya juga sih, hampir mirip, cuman bedanya dia kerasa kayak asem gitu kalau gulai. Dan sekarang ini kukusan dandangnya ini udah mendidih ya, jadi kita sudah bisa memasukkan berasnya tadi yang tadi kita apa namanya, apa ya bahasanya ya, apa ya, iya bahasanya ngaru, kalau bahasa Jawa ngaru namanya ya. Nah, habis itu kita masukkan ke dandang untuk dikukus kusdang. Maksudnya kusdangnya kukus kukus nang dandang. Mbak, mau kok masaknya cuma dikit? Iya, karena memang keluarganya mini, cuma bertiga, dan makannya nggak yang banyak banget sih. Jadi ya cuman nggak sampai seperempat ya. Nggak sampai seperempat ini sampai malam. Oke, kita tunggu, kita masukkan, kita ratakan, terus kemudian kita nanti ditutup ya iyalah, masa ditutup sama apa kalau bukan tutup.
Oke, kita tutup, tunggu hingga nanti matang ya. Dan sambil menunggu nasinya, kita lihat ternyata gulai kepala ikannya sudah siap guys. Ini sudah matang, sudah siap untuk disajikan. Kita tinggal tunggu nasinya selesai. Nanti setelah selesai nasinya baru kita makan bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti keseharian Bunda. Bye bye.